Tadi sudah disampaikan mengenai kecerdasan. Kalau bicara mengenai kecerdasan, ingat setiap manusia yang lahir di muka bumi ini, baik itu orang Asia, orang Amerika, orang Eropa, dan kebangsaan apapun juga, pasti memiliki kecerdasan. Nah, ketika manusia lahir dalam arti manusia lahir di muka bumi dalam keadaan normal, itu sudah ada penelitiannya, yaitu mengenai ilmu otak atau neuroscience, menyatakan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli neuroscience, mengatakan bahwa manusia itu sudah memiliki kemampuan memorinya yaitu 10 juta gigabyte. Nah, bayangin tuh, 10 juta gigabyte berarti mengalahkan dari terabyte, yang artinya kemampuan dan kecerdasan manusia itu sangat luar biasa. Tetapi yang jadi permasalahannya adalah bagaimana manusia mampu mengolah nilai kecerdasannya secara optimal untuk dikembangkan menjadi apa? Menjadi kompetensi, kemampuan, keterampilan, dan keahlian. Nah, untuk dapat mendorong dan meningkatkan kecerdasan manusia, itu tidak seperti sulap. Tahu seperti sulap Pak Tarno, prok jadi apa? Langsung. Nah, kecerdasan ini butuh namanya proses. Proses ini dikatakan sebagai upaya yang dilakukan manusia untuk meningkatkan kecerdasannya, di mana kecerdasan manusia itu akan bisa mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Nah, seperti misalnya contoh, dalam penelitian seorang bayi atau masuk dalam usia bayi di bawah 5 tahun, itu ada penelitiannya yang namanya penelitian Neuroscience Program Language. Nah, berdasarkan penelitiannya bahwa bayi berumur 3 tahun itu sudah mampu menyimpan memori bahasa sekitar kurang lebih sampai 250.000 sampai dengan 500.000 kata. Nah, artinya apa? Artinya manusia ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Yang terpenting ketika manusia itu bertumbuh seiring dengan perkembangan usia, yang terpenting adalah bagaimana prosesnya, upayanya, atau effort yang dilakukan manusia untuk bisa terus-menerus meningkatkan nilai kecerdasan. Nah, untuk bisa meningkatkan nilai kecerdasan, maka dimulai dari mana dulu? Dimulai dari kecerdasan yang bersifat intelektual. Nah, apa ini kecerdasan intelektual? Yaitu kecerdasan yang dimiliki manusia dalam bentuk kemampuan ininya, kemampuan dari otaknya. Nah, kemampuan dari otaknya ini seperti apa? Kemampuan dalam mengolah informasi, lalu menarik kesimpulan, menganalisis suatu masalah, mencari problem solving, kemampuan dalam hal menggunakan logikanya, dan mengembangkan kreativitas dan inovasi, dan lain sebagainya. Nah, ada berapa sih nilai kemampuan atau intelektualitas yang dimiliki manusia? Nah, dari hasil penelitian di bidang ilmu otak atau neuroscience, bahwa manusia sudah memiliki atau dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa 9 bentuk nilai kecerdasan. Nah, 9 bentuk nilai kecerdasan ini dimiliki oleh manusia, tetapi manusia pasti ada satu nilai kecerdasan yang dominan, yang menjadi ciri khas dari manusia itu sendiri. Nah, kalian coba cari di internet bentuk 9 kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh manusia. Ya, sudah ketemu? Kalau batuk, minum komik dulu. Nah, biar lega. Ya, sudah? Kalau sudah, tolong dibacakan saja. Oke, pertama kecerdasan kinestetik. Apa itu kinestetik? Tolong diuraikan kembali apa itu kecerdasan kinestetik.
Nah, jangan salah diartikan kecerdasan kinestetik itu seperti kuli Pak, kuli panggul, kuli bangunan, habis itu kuli pasar, habis itu tukang bangunan, bukan. Nah, coba apa itu? Jangan salah diartikan kecerdasan kinestetik kuli bangunan, kuli panggul, nah bukan. Nah, apa tuh coba? Kalau udah ketemu, tolong dibacakan apa itu kecerdasan kinestetik. Ya, silakan. Kecerdasan yang berkaitan dengan olahraga dan aktivitas fisik lainnya seperti menari, mengendari sepeda, dan menjaga keseimbangan tubuh. Oke, kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dalam menggunakan nilai ototnya. Bagaimana dia memiliki kemampuan dalam mengkoordinasikan nilai ototnya? Seperti, kecerdasan dalam hal manusia untuk melakukan gerakan senam. Nah, senam kan membutuhkan koordinasi berbagai otot. Nah, yang kedua apa? Seperti misalnya kecerdasan kinestetik dalam bentuk seorang atlet. Nah, pemain bola, pemain basket, dia mampu mengkoordinasikan ototnya dengan baik dalam hal bagaimana memberikan pertunjukan permainan baik basket atau sepak bola yang baik. Nah, untuk memenangkan pertandingan dengan ketentuan dan peraturan yang dibuat, seperti bagaimana melakukan operan yang tepat, bagaimana untuk melakukan dribble, bagaimana untuk melakukan misalnya tendangan ke arah gawang dan lain sebagainya. Nah, lalu apalagi kinestetik? Nah, kinestetik juga seperti kecerdasan dalam hal bagaimana ketahanan terhadap otot yang dimiliki. Seperti contohnya atlet angkat besi. Dia memiliki kemampuan dalam hal bagaimana mengangkat beban dalam waktu yang ditentukan. Nah, termasuk kekuatan dalam nilai otot. Nah, lalu apalagi kecerdasan kinestetik? Fleksibilitas, bagaimana kemampuan otot yang bisa dilenturkan, seperti contohnya atlet balet, balerina. Lalu seperti atlet bela diri yang mengandalkan misalnya kekuatan otot dan fleksibilitas, seperti misalnya entah itu atlet misalnya taekwondo, karate, kungfu, dan lain sebagainya. Nah, selain itu apa? Yang kedua, tolong diuraikan bentuk kecerdasan intelektualitas. Verbal linguistik, Pak. Ya? Kecerdasan verbal linguistik. Oke, kecerdasan verbal atau linguistik. Nah, coba boleh diuraikan seperti apa itu kecerdasan verbal atau linguistik. Kecerdasan ini adalah kemampuan dalam berbahasa melalui contohnya membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata. Oke, jadi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia bagaimana menggunakan nilai bahasa, seperti mengatur tata bahasanya dengan baik, terstruktur, lalu bagaimana dia mampu mengungkapkan pemikirannya, ide dan gagasannya secara linguistik atau verbal yang dibuat dengan perkataan yang mudah untuk dipahami dengan penggunaan atau pemilihan kata yang tepat dengan memperhatikan situasi, keadaan, dan kondisi. Nah, ini kecerdasan linguistik. Nah, linguistik itu kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang seperti berpresentasi, lalu juga menyampaikan pendapat, maksud, dan tujuan. Lalu juga linguistik kecerdasan sebagai master of ceremony, yaitu sebagai MC memimpin suatu acara. Nah, bagaimana dia menghidupkan suasana dengan pemilihan kata yang baik. Nah, lalu apa lagi? Kecerdasan musikal. Oke, kecerdasan musikal atau kecerdasan art. Musikal atau kecerdasan arts. Nah, boleh diuraikan? Meliputi kepekaan tinggi terhadap nada dan menghafal irama lagu. Oke, seseorang yang memiliki kecerdasan daya tangkap yang cepat atau relatif yang cepat ketika mempelajari berbagai seni. Seperti contohnya ketika pada saat dia menggunakan alat musik, dia cepat tangkapnya bagaimana menggunakan alat musik itu dengan baik, seperti dengan relatif cepat bisa menghafal berbagai kunci-kunci nada. Nah, inilah bentuk kecerdasan musikal. Lalu apalagi? Dia memiliki kemampuan yaitu bagaimana mengolah
suara atau memiliki kemampuan dalam tarik suara. Dia mengerti ciri khas daripada suaranya. Apakah suara saya tinggi misalnya, rendah, atau misalnya ngebas dan lain sebagainya. Nah, lalu apalagi kecerdasan arts. Nah, kecerdasan arts itu kecerdasan yang mampu ditunjukkan dengan kemampuan dalam hal mengolah emosinya dengan baik, seperti contoh seniman ketika dia lagi sedih, gembira, nah dalam keadaan apapun dia bisa mengekspresikan dari lagu. Nah, dari lagu yang diciptakan dengan syair yang dibuat. Nah, ini kecerdasan musikal atau arts. Seperti contoh yang lain, pelukis ketika dia sedang liburan, dia melihat suatu nilai pemandangan yang luar biasa indahnya, dia bisa melukiskan pemandangan tersebut dalam wujud gambar. Nah, yang nantinya dituangkan ke dalam bentuk kanvas. Nah, ini kecerdasan yang bersifat musical arts. Nah, selanjutnya apa nih? Kecerdasan interpersonal. Oke, kecerdasan interpersonal. Nah, boleh dibacakan? Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan sosial yang pandai dalam memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Oke, kecerdasan dimiliki seseorang yaitu dia bisa berteman, bergaul, menjalin persahabatan, menjalin kolega, menciptakan rekan bisnis yang baik, lalu memperluas jaringan. Nah, ini merupakan kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini bisa ditunjukkan seperti apa? Merasakan empati, membangun toleransi, kepedulian terhadap orang lain, membangun nilai sosial untuk saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu diperlukan? Ingat, namanya manusia, tidak ada yang manusia bersifat Superman. Yang ada Superman cuma di film doang. Nah, dalam kenyataan hidup, manusia pasti membutuhkan orang lain. Nah, sama seperti kalian dan saya ketika masih kecil, masih bayi, pasti membutuhkan orang lain untuk menjadi tumbuh besar, dewasa, dan akhirnya bisa mandiri. Yaitu siapa? Pasti membutuhkan orang tua. Nah, inilah menandakan bahwa manusia itu membutuhkan orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Menjadi kemampuannya meningkat dan akhirnya dia menjadi mandiri. Nah, lalu apa lagi? Kecerdasan logis atau matematis. Boleh diulang? Kecerdasan logis atau matematis. Oke, kecerdasan logis atau matematika. Nah, boleh dibacakan? Kecerdasan manusia dalam mengelola angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, dan pola warna. Oke, kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam mengoperasikan bilangan matematik, entah itu tambah, bagi, kurang, bilangan logaritma, bilangan pangkat, lalu bilangan integral, dan lain sebagainya. Dia mampu mengoperasikan dengan baik dan mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan matematika. Misalnya contoh di sini, ada yang di sini suka misalnya mata kuliah statistik, pengantar akuntansi, akuntansi lanjutan, manajemen keuangan. Nah, ada yang suka? Tunjuk aja nggak apa-apa, tidak mempengaruhi nilai kok, memang saya nanya. Nah, nggak mempengaruhi nilai. Nah, ada mungkin menyukai statistik 1-2, statistik lanjutan, mungkin akuntansi pengantar 1-2, akuntansi biaya, akuntansi manajerial, lalu menyukai manajemen keuangan 1-2. Nah, kalau di sini menyukai hal tersebut, kalau kalian merasa excited atau sangat senang terhadap mata kuliah tersebut dan merasa tidak terbeban dalam mengikuti mata kuliah tersebut, ini menandakan bahwa kalian memiliki kecerdasan kecerdasan logis atau matematik. Nah, kalau saya terus terang, kecerdasan matematik saya agak lemot. Lemotnya kenapa? Waktu dulu kuliah, kalau pelajaran statistik, pengantar akuntansi, nah saya butuh mengulang kembali di rumah 2 jam atau 3 jam saya baca sendiri baru saya ngerti, mudeng tuh. Kalau di kampus nggak diulang, bengong aja kayak
ayam kena penyakit tetelok diem aja. Sambil mangap apa. Nah, akhirnya mau nggak mau untuk mengejar ketertinggalannya, saya baca sendiri, butuh waktu tuh lama. Nah, tapi kebalikannya, kalau mata kuliah yang bersifat hafalan seperti manajemen SDM, pemasaran, nah saya cepat diterangin sebentar langsung bisa mengerti, bahkan kalau disuruh presentasi pada saat itu langsung bisa. Nah, berarti menandakan saya lebih memiliki kecerdasan verbal atau linguistik. Nah, tapi seseorang nggak bisa dipaksakan. Ngerti dipaksakan, misalnya salah satu di sini mahasiswa punya kecerdasan misalnya intelektual, dipaksakan untuk memiliki kecerdasan verbal. Bisa nggak? Bisa, tapi butuh waktu yang lebih lama. Sama seperti saya tadi kasih contoh, pada saat saya dulu masih kuliah, ketika pelajaran akuntansi, statistik, bisa Pak dimengerti, saya bisa, tapi butuh waktu yang lebih lama dibandingkan orang yang memiliki kecerdasan, yaitu matematik. Orang matematik misalnya diajarin 1 jam itu sudah paham, saya butuh waktu yang lebih lama, 2 jam, 2 jam setengah, baru saya paham. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi? Visual dan spasial. Oke, visual. Ada yang dia bisa uraikan? Tolong diuraikan atau dibacakan. Kemampuan mengenali objek dari bentuk, pola, posisi. Oke, kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami suatu objek. Nah, apa contohnya? Contohnya, saya punya teman nih. Nah, satu kampus, tapi beda jurusan. Teman saya mengambil jurusan yaitu desain grafis. Nah, ketika pada saat itu dia kuliah sambil bekerja, saya sering temenin saya yuk. Ketika dapat orderan untuk mendesain suatu ruang, dia cepat cuma melihat ruang tersebut, diambil kertas, diambil pensil sama penghapus, dia bisa mendesain ruang itu dengan baik sesuai dengan permintaan, apa permintaannya untuk ulang tahun atau permintaannya untuk seminar di perusahaan dan lain sebagainya. Dia bisa desain dengan cepat. Nah, orang seperti itu berarti menandakan memiliki kecerdasan dalam bentuk visual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 7 apa lagi? Oh, intrapersonal. Udah nih. Itu tadi. Oh, beda. Oke. Intrapersonal. Boleh dibacakan? Kecerdasan intrapersonal lebih memahami karakter dan perasaan diri sendiri dan juga terkenal sebagai orang yang tangguh dengan karakter yang kuat, mengontrol emosi, memotivasi diri, konsisten, mampu menganalisis dan merencanakan dengan baik. Oke, orang interpersonal memiliki kecerdasan bagaimana dia bisa ketika dalam situasi, kondisi, keadaan yang tidak menyenangkan, tapi bagaimana dia tetap bisa merubah keadaan dan kondisi tersebut menjadi kekuatan dalam hal membangkitkan nilai dirinya. Nah, contohnya seperti apa kecerdasan intrapersonal? Ada yang mau kasih contoh? Nah, kira-kira nih apa bentuk kecerdasan intrapersonal coba nih? Ya. Ya, oke. Kecerdasan interpersonal apa? Bersifat dewasa. Artinya apa? Artinya ketika menghadapi suatu kegagalan dalam hal pencapaian, dia tidak menyalahkan orang lain, tapi lebih mengevaluasi dirinya. Kenapa ya? Misalnya contoh, kalian mendapatkan pengantar akuntansi E. Nah, bisa mengevaluasi diri, kenapa saya dapat E? Apa kekurangan, apa kelemahannya, sehingga menjadikan ini sebagai upaya dalam memperbaiki diri. Kekurangannya di mana? Ataukah di kehadiran sering tidak masuk, ataukah mungkin dari absensi, ataukah mungkin dari tugas, ataukah tidak mengikuti UTS UAS, ataukah tidak menguasai pada saat UTS dan UAS, dan lain sebagainya. Nah, lalu apalagi contohnya interpersonal dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Kalian yang sudah dewasa, nah
mengalami misalnya putus percintaan. Nah, ketika orang yang memiliki kecerdasan interpersonal, berarti apa nih? Nah, kalau memiliki kecerdasan interpersonal rendah kan pasti menilai, semua laki-laki brengsek. Nah, yang cowoknya ketika diputusin balik lagi sama ngomong, semua wanita juga begitu. Nah, orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang rendah. Tapi kalau yang tinggi bagaimana nih? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti Anda nih. Yang sudah dewasa, yang sudah berani menyatakan I love you, yang sudah berani untuk menggandeng anak orang. Nah, bagaimana bentuk kecerdasannya interpersonal? Berarti apa? Kalau putus dia bisa mengevaluasi. Seperti apa? Berarti kalau putus itu berarti bisa mengevaluasi. Kenapa? Mungkin saja ada karakteristik yang buruk yang dimiliki pasangan yang tidak bisa dirubah, seperti ringan tangan kalau ada masalah, main pukul, main gampar. Nah, kalau ini dipaksakan sampai menikah bahaya. Nah, kalau orang dewasa akan bisa menilai sampai sejauh itu. Nah, lalu apalagi interpersonal? Nah, seperti contohnya, putus ternyata setelah diselidiki, pasangannya atau pacarnya tukang bohong. Orang pacaran aja sudah bohong, apalagi nanti di rumah tangga. Nah, sering dibohongin, sering diselingkuhin, jangan-jangan. Nah, dalam hal yang gampang aja mudah tuh. Kalau orang punya kecerdasan interpersonal dengan baik, berpikir panjang. Nah, tidak menyalahkan. Nah, lalu apalagi? Orang memiliki kecerdasan intrapersonal yang baik. Apalagi nih? Seperti dia tidak menyalahkan keadaan. Kenapa ya? Mohon maaf, misalnya saya dilahirkan dari keadaan kondisi orang tua yang tidak mampu. Nah, menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi, bahkan sampai ribut dengan orang tua misalnya. Nah, kalau seperti itu berarti apa? Ini menandakan kecerdasan intrapersonalnya rendah. Nah, tapi kalau yang baik ini jadi suatu upaya, orang tua saya dilahirkan dari kondisi seperti ini, berarti apa? Untuk membangkitkan saya agar punya semangat nilai juang, kerja keras yang baik, mengangkat martabat orang tua, melalui nilai juang orang tua yang berani menyekolahkan dengan keterbatasan. Ini berarti menandakan, berarti saya harus memiliki nilai juang yang lebih untuk mengangkat derajat mereka. Nah, ini dia interpersonal. Lalu apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 2 lagi. Naturalis. Oke, naturalis. Nah, boleh diuraikan yang sudah ketemu apa itu kecerdasan naturalis? Kepekaan terhadap lingkungan, hewan, tumbuhan, dan organisasi. Oke, kepekaan terhadap lingkungan. Nah, seperti apa? Kalau orang memiliki kecerdasan naturalis, misalnya pada saat dia berkemah, dia cepat beradaptasi dengan lingkungan. Tahu bagaimana misalnya untuk membuat api unggun misalnya. Lalu bagaimana dia tahu untuk misalnya membuat tenda, diajarkan sekali langsung bisa. Lalu apalagi dia cepat beradaptasi dengan kondisi alam. Nah, nggak jadi masalah kalau misalnya suatu saat berkemah di alam terbuka, mandi misalnya di air terjun, di sungai, dengan mudah bisa beradaptasi. Nah, ini contohnya kecerdasan naturalis. Nah, lalu apalagi naturalis? Dia punya kepekaan terhadap selain lingkungan, terhadap hewan. Kalau melihat misalnya ada hewan di dekat dia yang kelaparan, nah timbul rasa kasihan. Nah, tiba-tiba beli makanan kucing liar dikasih. Nah, padahal tanpa adanya bentuk penghargaan apapun yang diterima. Nah, kalau seperti ini berarti menandakan seseorang tersebut memiliki kecerdasan yang dominan berupa naturalis. Oke, lanjut. Eksistensial. Ya, boleh diulang? Eksistensial.
Oke, eksistensi. Apa itu? Keingin-tahuan tinggi mengenai tentang arti kehidupan, kematian dan realitas hidup yang berkaitan dengan kemampuan dalam menempatkan diri lingkup kosmos dan memaknai hidup. Oke, jadi kecerdasan yang dimiliki seseorang dengan menggali makna yang lebih dalam terhadap arti kehidupan. Misalnya contoh, dia menganalisis kalau memang orang tujuannya keberhasilan dinilai dari kekayaan, kenapa ya baik orang miskin, orang kaya, atau golongan ekonomi yang sedang-sedang saja, mereka mengalami hal yang sama kok, mati. Ketika dia mengalami kematian tidak dibawa sedikit pun harta kekayaan yang telah dia perjuangkan. Kenapa ya? Apa yang menjadi hal tersebut? Nah, kalau seperti itu dia merenungkan secara mendalam dan kritis, berarti orang tersebut memiliki kecerdasan eksistensi. Nah, misalnya contoh, kenapa ya seseorang yang mendalami suatu nilai agama, entah itu Kristen, Islam, Hindu, Buddha, mereka sudah paham terhadap nilai-nilai agama dari pengetahuan, tapi kenapa dalam tindak tanduknya tetap melakukan pelanggaran? Nah, seperti apa? Memanfaatkan agama untuk kekayaan atau jual beli agama misalnya. Kenapa ya kok ada seperti itu? Nah, ketika merenungkan secara mendalam, menemukan suatu jawabannya, berarti dia memiliki kecerdasan yang dominan, yaitu eksistensi. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, bagaimana kita bisa meningkatkan kecerdasan intelektualitas untuk berguna dalam kehidupan kita? Nah, apa nih yang kita bisa lakukan? Ada yang mau kasih pendapat? Apa yang bisa kita lakukan nih? Kira-kira apa hanya diam saja? Apa terima nasib misalnya? Udah, nasib saya misalnya mohon maaf misalnya bodoh aja misalnya. Atau bagaimana? Nah, dalam hal meningkatkan kecerdasan intelektualitas. Nah, ada yang kasih pendapat? Silakan. Meningkatkan kecerdasan intelektualitas. Ya. Menganalisis kemampuan. Nah, pertama apa? Kita bisa meningkatkan kecerdasan intelektualitas dengan cara apa? Pertama, banyak membaca. Nah, dengan banyaknya membaca berarti apa? Meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Nah, seperti contohnya membaca terhadap berbagai ilmu pengetahuan. Seperti contoh, kalau kalian ngambil kuliah manajemen, tingkatkan kemampuan dalam bidang manajemen, dalam hal literatur, dalam membaca mengenai buku-buku manajemen. Entah itu buku manajemen mengenai SDM, mengenai pemasaran, produksi, keuangan, atau apapun juga. Boleh nggak Pak membaca buku yang lain? Boleh. Sebagai bentuk penyeimbang dalam pengetahuan yang ditingkatkan. Silahkan. Kalau ingin suka terhadap ilmu politik, kalian boleh baca buku tentang politik. Atau kalian suka tentang ilmu kemasyarakatan berupa sosiologi, silahkan untuk menambah pengetahuan. Kalau kalian suka terhadap misalnya keadaan hukum, kalian bisa membaca mengenai literatur berbagai buku tentang hukum dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Yang kedua, apalagi nih bentuk kecerdasan intelektualitas yang bisa kita tingkatkan, bisa melalui membaca. Nah, sekarang bahkan lebih enak lagi dengan adanya kemajuan teknologi informasi, kalian bisa mendapatkan berbagai bacaan bukan hanya sebagai bentuk buku fisik, tapi bisa juga dalam bentuk buku-buku yang bisa di-download di teknologi informasi yang bisa kalian peroleh di internet, misalnya melalui Yahoo,
Google. Nah, gunakan itu dengan baik. Jangan kebanyakan gunakan kuota untuk yang pernah saya bilang, nonton drakor. Lalu apalagi nonton cerita-cerita mengenai horor. Nah, bukannya pengetahuan yang tambah, tapi rasa takut. Gila ada mati lampu sedikit, jangan-jangan wewe gombel. Nah, lalu apa lagi? Nah, jangan habiskan kuota cuma buat novel-novel percintaan. Nah, iya, kalau putus sedikit aja bu, nah kayaknya terkiris sembilu. Nah, bisa sampai 100 hari serasa sedihnya. Nah, lalu apa lagi? Nah, kadang-kadang, nah karena kebanyakan misalnya nonton novel-novel percintaan, logikanya terkadang suka nggak jalan. Contoh, terima kasih ya Beb, sudah memperhatikan. Kalau saya sih konyol. Konyolnya kenapa? Nah, selama ini orang tua kalian yang memperhatikan dari bayi, berak dicebokin, semua. Kenapa nggak bilang sama orang tua, terima kasih ya ayah dan ibu yang telah merawat saya, yang lebih memperhatikan. Kenapa? Tapi kok lebih ngomong ke pacar kan? Nah, kalau dulu kan saya ngomong gini, tersinggung lagi. Nah, berarti kan intelektualitasnya, cara berpikirnya udah mulai salah.